Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa dulu ya. Di sini ada yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak semua. Sebelum Bapak absen, Bapak tanya dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Kalau hadir semua, tidak perlu lagi Bapak panggil satu-satu, ya. Hadir semua ya. Baik. Selanjutnya, sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ada yang ingat materi kita minggu yang lalu? Ada? Apa itu? Hidup tenang dengan kejujuran, aman dan istiqomah. Ya, hidup tenang dengan kejujuran, aman dan istiqomah. Beri aplaus dulu untuk teman kita. Berarti dia ada mengulang di rumah. Kenapa Bapak kaitkan pelajaran minggu yang lalu? Ya. Baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang hidup bersih semua jadi nyaman ya. Ini materinya, temanya tentang tahara. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran. Jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini yang menuntun peserta didik untuk dapat mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Ya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menerangkan cara bersuci dari najis, macam-macam najis, menunjukkan cara bersuci dari macam-macam najis, dan menampilkan contoh bersuci dari najis. Ya, baik najis mutakhafifah, mutawasithah dan mughaladzah, serta dapat membandingkan tata cara bersuci dari macam-macam najis. Ya, jadi setelah kita belajar ini, kamu harus mampu membedakan macam-macam najis, kemudian membandingkan cara bersucinya.
Ini paham ya? Baik. Nah, kemudian ini kamu mengamati apa yang Bapak tampilkan pada slide yang ada di depan, ya, di layar di depan ini. Nanti di sini akan Bapak tampilkan putaran video tentang taharah. Jadi semua di sini Bapak harap untuk mengamati dengan sungguh-sungguh, memahami, sehingga nanti kita bisa menjelaskan, membedakan, menggolongkan tentang taharah ini. Dan nanti akan ada tugas yang Bapak berikan. Makanya anak-anak harus mengamati di sini secara sungguh-sungguh ya. Baik, Bapak putar. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu semua bersih Kelihatan gambar ya? jadi nyaman. Saya Toharoh artinya bersuci. Toharoh meliputi dua hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafaffah, najis mutawasithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhafaffah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sebagai contoh, apabila ada kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya, dia harus membersihkan darahnya dan memakan pembalut, kemudian mengambil air wudhu. Itu tadi pembahasan tentang salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. baik, anak-anak semua. Dari hasil yang kamu amati tadi, tentunya kamu sudah nanti bisa membedakan tentang jenis-jenis najis, kemudian bagaimana tata cara bersucinya. Ya. Jadi di sini sebelum kita melanjutkan tugas kelompok, Bapak mau menyampaikan dulu apa yang akan kamu kerjakan nanti ya. Bapak perhatikan di depan. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi di sini nanti kamu isi nama kelompok, ya, kemudian anggotanya, kemudian cara mengisinya adalah sebagai berikut. Perhatikan, di dalam lembar kerja ini ada gambar-gambar
macam-macam air. Ya, macam-macam air. Kemudian di sebaliknya, di lampiran ini ada tabel yang berisi kolom. Coba diperhatikan. Tugas kamu nanti menggolongkan air ini ke dalam tabel tersebut. Ya, contohnya air teh. Tergolong air mensucikan atau tidak? Kalau tergolongkan, tulis. Kalau tidak, tulis juga alasan kenapa tidak boleh mensucikan. Paham? Paham ya? Kalau sudah paham, baik, Bapak akan bagi lembar kerja tadi ini. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini terserah kalian siapa yang menjadi ketua kelompoknya dan yang mempresentasikan ke depan. Kamu nanti yang menentukan masing-masing. Ya, Bapak di sini hanya membagi lembar kerja putra ini. Setelah selesai nanti kamu presentasikan ke depan. Setiap kelompok akan ada diwakili 2 orang. Ya, paham ya? Jangan lama-lama. Waktunya Bapak kasih 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Sudah siap? Siap, Pak. Siap semua ya? Siap, Pak. Kalau sudah siap, Bapak persilahkan kelompok 1 2 orang untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ini kepada kelompok 1 kami persilahkan maju ke depan untuk membacakan tugas kelompoknya. Kalau lagi belakang ini. Ya. Yang lain menanggapi ya. Kenalkan dirimu. Ya. Silakan, nama saya Joni Abidin, kelompok 1. Air teh, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air teh sudah dipanaskan. Karena itu air teh sama saja dengan air musamas. Air sungai dapat digunakan untuk bersuci karena air sungai suci dan menyucikan dengan jernih. Air bekas cucian tidak dapat digunakan untuk bersuci karena air yang sudah dipakai tidak boleh lagi digunakan. Air mineral
dapat untuk digunakan untuk bersuci, karena air mineral sama saja dengan air sungai ataupun air pegunungan. Air embun dapat digunakan untuk bersuci, karena air embun sama saja seperti air hujan ataupun salju. Air salju dapat digunakan untuk bersuci, karena air salju itu sama saja seperti air hujan yang membeku. Air kelapa tidak dapat digunakan untuk bersuci, karena air kelapa mempunyai rasa dan warna. Air sumur dapat digunakan untuk bersuci, karena air sumur berasal dari mata air. Air hujan dapat digunakan untuk bersuci, karena air hujan suci dan menyucikan, karena air hujan dari embun berwarna. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain ada menanggapi atas pendapat dengan kelompok 1? Pendapat? Ya, pendapat. Baik, untuk kelompok 1 silakan duduk. Untuk kelompok 2 yang akan maju, bacakan hasil presentasinya supaya teman-teman bisa menanggapi apa yang kamu kerjakan. Baca dengan kuat supaya teman-teman bisa mendengar. Ya. Baca terus. Air sungai air salju, air suci dan menyucikan. 7. Air kelapa bisa berasa. 8. Air sumur bisa karena air suci dan menyucikan. 9. Air hujan bisa karena Perkenalkan, nama saya Marsha Fazina dan teman saya yang bernama. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Air teh termasuk kategori yang tidak dapat menyucikan karena air teh sudah berubah rasa, bau, dan warnanya. Air sungai dapat menyucikan karena air sungai mengalir langsung dari mata air. Air bekas cucian tidak dapat menyucikan karena sudah dipakai. Air mineral dapat menyucikan karena berasal dari mata air. Air embun dapat menyucikan karena berasal dari langit. Air salju dapat menyucikan karena berasal dari es yang mencair. Air kelapa tidak dapat menyucikan karena sudah berubah rasa. Air sumur dapat menyucikan karena berasal dari mata air. Air hujan dapat menyucikan karena berasal dari langit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, semua Bapak beri acungan jempol untuk semuanya. Presentasinya semuanya bagus dan hasilnya juga bagus. Jadi harapan Bapak ke depannya, anak-anak semua dengan mempelajari masalah taharah ini, ke depannya anak-anak bisa membedakan jenis-jenis air yang kita pakai untuk bersuci dan jenis-jenis air yang tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Ya. Jadi setelah kita mengetahui, maka kita harus mengimplementasikan di lingkungan kita, ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita tetap mengupayakan menerapkan kehidupan bersih, karena dengan kebersihan itu, insya Allah kita menjadi manusia yang sehat, ya kan? Ya, Pak.
Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada. Pesan Bapak untuk setelah selesai pelajaran ini nanti kamu pulang ke rumah, tidak ada lagi yang singgah-singgah di mana-mana. Pulanglah dengan tertib sehingga tidak ada nanti halangan suatu apapun yang membahayakan dirimu. Ya, dan Bapak terapkanlah yang kita pelajari ini di rumah. Ya, jadikan pola hidup bersih, karena dengan kebersihan itu kita bisa hidup sehat, ya kan? Karena agama Islam sendiri sangat menjunjung tinggi orang yang menjaga kebersihan. Baik, itu saja pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan membahas materi kita tentang hadas, ya. Itu saja. Baik, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.